Salam Guru Penggerak. Pada modul 1.4 ini saya akan mendesimasikan aksi nyata budaya positif. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, CGP Angkatan 9 dari SDN Gadog 2 Kabupaten Bogor. Dengan fasilitator saya Ibu Sinengsi MPD dan pengajar praktik saya bernama Tata Rahmalia MPD. Singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Alhamdulillah dinikmati iman wal Islam amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Gadog 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Gadog 2 ini. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk melengkapi tugas CGP saya pada modul 1.4, yaitu mendesimasikan aksi nyata budaya positif. Ya. Pada budaya positif di sini, saya harus menyebarkan pemahaman pada warga sekitar sekolah yang ada di SDN Gadog 2 ini. Nah, konsep utama dari modul budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Pada yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada pembelajaran perubahan paradigma baru ini, maka prinsip pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, apakah Bapak guru yang atau Ibu guru yang ada di sini
sudah ada yang tahu atau memahami dari pembelajaran diferensiasi? Silakan maju ke depan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, silakan. Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Bu? Ya, silakan. Silakan Bu, maju ke depan. Iya. Sebelah sini Bu ya? Iya. Baik. Sepengetahuan saya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana kita bisa memberikan keleluasaan kepada murid untuk menentukan baik itu minat, bakat, kesukaan yang bisa kita gali dari anak-anak ini, dan kita bisa menuntun mereka ke arah minat bakatnya atau kepada kodratnya masing-masing. Iya, seperti itu Bu. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Baik, silakan Bu Nenek. Mau menambahkan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Tanggapannya? Ya. Ya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan keleluasaan kepada murid berdasarkan dari gaya belajarnya, baik itu yang visual maupun audiovisual maupun kinestetik. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan murid. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi? Bapak, Ibu guru yang lainnya silakan. Cukup Bu. Ibu Swa, cukup. Yang lainnya, Bu Dewi, cukup. Felis, cukup. Nah, jadi sudah betul sekali apa yang sudah disampaikan dari Bu Mai dan Bu Neneng, bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi ini menuntun dan mengarahkan murid itu pada bakat dan minatnya. Akan tetapi itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Gaya belajarnya mau ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Ya. Nah, jadi semua itu gaya belajar itu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pembelajarannya. Baik. Ya. Nah, sekarang ini disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, di sini lihat disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi untuk menciptakan disiplin yang kuat, di sini anak-anak harus memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang dari dalam, akan mengetahui nilai-nilai kebajikan apa, menyadari dirinya, bukan ekstrinsik, bukan motivasi atau keinginan dari luar. Nanti akan saya jelaskan seperti apa motivasi intrinsik dan ekstrinsik tersebut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebaiknya untuk menciptakan murid yang merdeka, yang mempunyai disiplin yang kuat, sebaiknya harus motivasi yang ditimbulkan itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu akan dari kesadaran dirinya pribadi tentang tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini adalah maksud dari nilai kebajikan itu seperti nilai-nilai menghormati, nilai-nilai menghargai. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru sudah ada yang tahu nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang itu? Ada yang tahu? Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Apa? Profil pelajar Pancasila satu. Berkebinekaan. Kedua, gotong royong. Ketiga, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya Maha Esa. Betul sekali. Iya, ini profil pelajar Pancasila ya, nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Jadi semua manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, keinginannya juga berbeda-beda. Nah, apapun tindakan untuk memiliki tujuan tertentu, semua usaha yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. 1, bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? 1, harus makan. 2, memiliki tempat tinggal. 3, rasa aman. 4, kesehatan. Iya. Perlu kita merasa aman? Perlu ya. Sekarang di Palestina ya, Bapak Ibu ya, perang ya, itu tidak mendapatkan rasa keamanan. Sudah terpenuhi belum kebutuhan dasarnya? Karena rasa amannya terganggu. Jaganya begitu ya, harus sehat, harus aman, punya tempat tinggal, makan, pakaian. Itu yang paling penting, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai manusia kita juga punya rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. 1, harga diri diantaranya. Kedua, keinginan untuk dianggap. Ketiga, memimpin. 4, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, untuk yang keempat, kebutuhan dasarnya itu kebebasan. 1, mandiri, ya. Kedua, memiliki pilihan. Kalau kita tidak memiliki pilihan, apakah sudah bebas atau belum? Belum ya. Kalau hanya satu arah, sudah ditentukan, apakah kebebasan itu ada? Tidak ada. Maka ketika kita memiliki pilihan, itulah yang dinamakan kebebasan. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, bermain, humoris, tertawa, rekreasi, healing, itu bentuk dari kebutuhan kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu di kelas sudah pernah menghukum anak? Tidak. Pernah melakukan
Iya. Nah, apa hukuman? Hukuman ini bentuknya tidak terencana tiba-tiba, ya. Tidak direncanakan, tapi tiba-tiba dilakukan. Contoh, anak datang telat, terus ditanya, langsung dihukum. Ari ke lapangan 5 kali. Nah, itu bentuk dari hukuman karena secara tiba-tiba dan murid tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah karena yang memberikan perintah itu satu, hanya guru. Yang keempatnya yaitu berupa hukuman fisik, balik ke lapangan, berkeliling. Itu hukuman fisik. Anak tanpa menyadari, anak tanpa dikasih tahu solusinya harus bagaimana. Itu yang dinamakan hukuman. Yang kedua konsekuensi. Nah, ada yang tahu seperti apa konsekuensi itu? Gimana? Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan dulu gitu. Dibuat kesepakatan dulu, terus dibuat komitmen dulu. Iya, terus Biasanya bertahap, berarti bertahap. ya itu Diawasi sama guru. Ini konsekuensi. Ada yang selanjutnya restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan saya jelaskan di sana ada cara-cara restitusi itu tersebut bagaimana. Ya, yang selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Paham ya, Bu ya? Jadi bisa membedakan ya, yang mana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tiba-tiba yang berperintah itu satu orang, gurunya tidak direncanakan, berupa hukuman fisik dan psikis, ya. Fisik itu kan lari capek ke lapangan tah. Kalau psikis membuat anak malu, kan? Itu namanya hukuman. Yang kedua ada lagi konsekuensi, itu terencana, disepakati, direncanakan sama gurunya, disepakati oleh muridnya. Tapi ini juga murid tetap tidak nyaman karena ada yang harus dilakukan tanpa mencari solusi. Dan ini sikap guru selalu memonitor murid. Murid kudu mantau terus karena belum ada kesadaran dari dirinya, yaitu kesadaran motivasi intrinsik, masih dalam tahap motivasi ekstrinsik. Beda lagi dengan restitusi, ini yang paling keren ya, yang paling bagus, yang bisa diterapkan, yaitu restitusi, proses menciptakan murid. Murid di sana kita cari tahu dulu masalahnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana, dan anak mencari solusi sendiri. Menumbuhkan kesadaran akan dirinya harus seperti apa ke depannya. Dan ini guru tidak usah memonitor setiap hari karena mereka sudah sadar sendiri. Oke. Nah, 5 posisi kontrol guru. Silahkan Bapak Ibu. Dari kelima ini, yang paling sering saya lakukan sebagai guru, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, yang keempat apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Next. Silakan nanti Ibu dan Bapak guru melihat video di sini. Yang paling sering saya lakukan di kelas itu saya sebagai apa? Ya, silakan. Suaranya. Iya. Oh, nggak usah.
dikasih nama sama Saya sebagai yang paling sering saya lakukan di kelas itu sebagai apa? Jadi ini Bapak. Iya. Saya videonya. Yang lima lagi. tapi harus di Yang lima lagi. Ibu kembali lagi. Sudah Bu. Pemantau. Nah, Manajer. mati dulu bentar. Silakan. Udah, biar tuh. Siapa kan mau fotonya lah. Kurang tuh mau apa? Siap ya? 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 1 penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, next. Silahkan, di sini ada video bagaimana sifat penghukum itu seperti apa. Mari kita saksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Bapak Ibu, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Nuri merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Nuri mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Nuri akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengangkat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi teman
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah menyaksikan video dari 5 posisi kontrol tersebut? Sudah ya? Sudah bisa memahami? Belumnya Pak? Belumnya? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal seharusnya yang mana? Posisi kontrol yang mana? Manajer. Nah, selama ini kita di kelas suka memakai posisi kontrol dulu yang mana yang paling sering? Silakan ditulis. Boleh lebih dari satu boleh? Sok silakan. Silakan. Memakai posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Silakan ditempel di sana. Silakan ditempel di sana. Ditempelkan di sana. Wah. Silakan. Silakan ditempelkan. Aku copot aja ini. Ganti saja Bu. Diganti ya. Ya. Oke. Baik. Iya. Ya, silakan kalau mau diganti. Lebih dari satu boleh. Iya. Ya, silakan tempel. Iya. Bapak Ibu di sini menurut pendapatnya Bu Neneng, Bu Dewi, Miss Mai, saya Pulo, Elis, Bu Ice, Rositawati, Pak Sapei, Bu Herti, dan Bu Mila ini paling banyak menggunakan posisi kontrol manajer dan teman. Nah, ada yang berbeda dari Pak Saipulo yaitu sebagai pemantau dan manajer, lebih dari satu. Kalau Bu Ice biasanya membuat merasa bersalah, ya. Iya. Ini adalah posisi kontrol yang biasa dilakukan selama ini di kelas. Setelah melihat video yang tadi, Bapak Ibu sudah bisa membedakan bagaimana posisi kontrol atau dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman,
pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru sekolah dasar yang paling cocok untuk anak SD itu yang mana, Bu? Pak? Teman. Sebagai teman. Karena apa? Alasannya apa? Penyesuaian dengan tingkatannya. Penyesuaian dengan tingkat pemahaman siswa. Iya, betul, Bu. Oh iya, betul. Ada lagi yang menambahkan? Kalau pemantau menurut saya Bu ya, anak juga harus diawasi kalau SD itu. Ya, Pemantau dengan diawasi sama kan? ya. Ya, karena anak SD itu dia belum bisa mampu membedakan. Oh iya. Jadi harus dimonitoring juga Iya, sama gurunya. monitoring itu perlu. Iya. Ada lagi yang lainnya selain teman dan pemantau? Tambahan Bu, buat yang memantau. Tambahan? Tapi kelas bawah Bu. Lagi kelas bawah, Ya, ya? perlu banget dipantau dan diarahkan. Iya. Ada dengan manajer, kalau manajer sih kelas bawah itu belum nyampe. Belum nyampe pemahamannya ya. Pemahamannya. Karena untuk manajer di sini anak harus tahu, ya, Iya. harus tahu solusinya. Iya. Sedangkan kalau untuk kelas bawah itu belum bisa diarahkan ke sana ya. Jadi kita mengajaknya juga harus posisi kontrol sebagai teman dulu. Iya, betul. Betul. Nanti mungkin untuk kelas atasnya antara 5 dan 6, 4, 5, 6 itu sudah bisa diajak diskusi ya. Ya. Kita setujui? Sepakat? Sepakat ya. Jadi untuk sekolah dasar sementara ini posisi kontrol yang kita gunakan itu yang pertama sebagai teman, yang kedua pemantau, dan yang ketiga manajer. Iya. Kita lihat kondisinya seperti apa dulu ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Next. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Betul? Betul ya. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan? Posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Ada kata mengecewa. Betul. Yang ketiga, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya sudah, tidak apa-apalah. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini yang mana nih? Teman. Hah? Teman ya? Teman. Betul, ini teman. Next. Ada lagi yang keempat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi yang mana nih? Pemantau. Kalau yang ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Bagaimana? Manajer, iya. Bapak Ibu sudah memahami ya dari 5 posisi kontrol tersebut? Iya, berarti nanti tinggal menerapkannya di kelasnya masing-masing ya. Nah, posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ke depan lagi. Tulis lagi. Ada yang mana ini posisi kontrol apa? Oh iya. Posisi kontrol yang mana yang ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat Ya. Udah? Udah? Itu yang ke-1 ya. Ya. Selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Selanjutnya
selanjutnya. Sudah selesai? Bapak Ibu sudah? Sudah. Silakan ditempel di sana. Apakah betul? Kita tempatnya saja. Tempat. Baik. Iya. Pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Tuh. Yang kedua, manajer. Iya. Manajer. Iya. Semuanya betul. Iya, baik Bapak Ibu. Betul semua ya? Tepuk tangan dong semuanya. Alhamdulillah sampai sini pemahamannya sudah bisa diterima dengan baik ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini hampir sama dengan kesepakatan kelas. Cuman dari keyakinan kelas ini biasanya murid dilibatkan dalam pembuatannya. Ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar di serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas di sini adalah seorang guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang mereka sepakati dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti murid silahkan menuangkan pendapatnya ya dalam keyakinan tersebut. Apakah Bapak Ibu guru di sini di kelasnya sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya? Punya. Sudah. Nah, kira-kira yang ada di kelas yang sudah diterapkan keyakinan seperti apa saja dan nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Next. Ini ada contoh keyakinan kelasnya. Silahkan. Ada yang mau menambahkan ke depan? Kalau di kelas saya Bu, saya memakai keyakinan seperti ini. Silahkan ke depan. Belum ya, enggak kebaca. Kebayang. Bahwa sebelum dan sesudah, sebelum dan sesudah enggak. Kita saling menghormati. Iya. Menghormati. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Iya. Kita belajar dan bermain dengan teman. Berbicara dan berlaku dengan sopan. Iya. Silakan. Ada yang mau menambahkan ke depan, memaparkan keyakinan kelas apa yang sudah diterapkan di kelasnya? Nilai kebajikannya apa? Silakan. Yang dipaparkan pendapatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nilai-nilai kebajikannya seperti apa?
kelas ini harus disepakati dengan murid. Guru hanya memfasilitasi saja. Karena keyakinan kelas ini ketika dilanggar mereka juga akan tahu apa solusinya, apa yang akan mereka lakukan. Jadi tidak merasa bersalah atau tidak menjadi penghukum karena sudah ada kesepakatan atau keyakinan yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu guru, ada yang mau menambahkan ke depan? Bikin jelas Pembedanya aja kali ya. Oh boleh, Kalau silakan. itu yang Makin mirip sih. Ya, silakan nggak apa-apa. Kalau saya ada penambahan keyakinan kelas saya, Ya, meningkatkan disiplin, terus ada literasi membaca, ya. terus musyawarah ketika ada masalah ataupun apa ya yang harus dimusyawarahkan, Nah, terus saling mengingatkan ketika teman membuat tidak baik. ya, betul, boleh. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya ada yang mau menambahkan yang lainnya untuk keyakinan kelasnya? Ya Bu, Silakan depan. mungkin saya 2 aja ya. Ya, Mau nambahkan juga. Ini banyak cuma yang belum dan belum. Kalau saya ada nilai kebajikan di sini. ya, lagi bagian di Saling sini. menghormati dan menyayangi sesama teman. Ya, Kemudian tidak berkata kasar kepada teman. ya, bagus. Boleh. Ada yang lainnya yang mau menambahkan? Silakan. Atau keyakinan kelas yang sudah ada di kelasnya? Apa? Silakan. Ditambahkan ke depan. Sudah cukup, Bu? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Jadi ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan yang saya buat dan tadi dari Bu Dewi dan Bu Mai sudah menambahkan dari keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi sekarang kita sudah memahami ya, kalau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, jadi murid itu harus dilibatkan. Harus ada kesepakatan dulu antara guru dengan murid. Dan ketika ada pelanggarannya pun mereka sudah tahu, bukan tiba-tiba peraturan itu datang sebagai penghukum. Mereka sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu bagaimana mencari solusinya. Paham ya Bu ya? Iya. Next. Nah, ini ada restitusi. Nah, untuk restitusi ini kita kaitkan kembali ke slide sebelumnya. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang akan kita bahas yaitu sekarang tentang restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi memperbaiki hubungan, yaitu adalah dengan tawaran, bukan paksaan. Juga dalam bentuk menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bisa dibedakan ya Bu ya, mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba tidak terencana, anak juga merasa terganggu akan fisik dan psikisnya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, akan tetapi murid merasa tidak nyaman juga karena ada hukuman di dalamnya. Ya, konsekuensi bukan mencari solusi. Beda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi ini kita cari permasalahannya apa dulu. Ya, setelah itu kita tanyakan validasi tindakan yang salahnya yang mana. Kamu melakukan yang salahnya di mana? Minimal anak tahu kesalahannya dulu. Nah, setelah tahu kesalahannya, baru mencari solusinya bagaimana, ya. Menanyakan keyakinannya apa saja yang sudah dilanggar, baru solusinya seperti apa. Bisa dipahami ya? Jadi apa nama hukuman, perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa ya? Bisa dipahami? Bapak, Ibu, guru di sini semuanya. Apakah pernah ada kasus, ada masalah di kelasnya masing-masing? Ada. Pernah? Pernah ya?
ketahuan. Ya. Kira-kira kasusnya seperti apa? Iya. Ada? Bullying, Bu. Bullying? Iya, coba silakan berbagi pengalamannya seperti apa bullying? Saling ejek nama orang tua itu sering, Bu, kelas atas. Saling ngejek nama orang tua. Nah, silakan berbagi bagaimana penanganannya. Ada lagi kasus yang lainnya? Silakan berbagi, Bu, ke depan. Untuk bullying ibu di kelas saya ya, Ya. di kelas 4 itu pada awal-awal itu marak ya, Bu, anak sering mengejek nama orang tua. Nah, ketika yang diejek itu kebanyakan tidak menerima. Ya. Untuk yang murid perempuan kebanyakan nangis. Kalau yang laki-laki itu ada perlawanan, biasanya nggak mau. Gitu. Setelah kita coaching di situ ya, kasih treatment ke anak-anak, alhamdulillah berkurang. Dan ini saya lakukan dengan pendekatan ya kepada Ya. anak, diberikan apa ya, kita sentuh kalbunya anak-anak bahwa itu tidak baik dan tidak ada faedah juga mengejek. Dan mungkin sebagian anak itu membela orang tuanya gitu. Ya. Mungkin kesannya sepele, simpel ya, tapi itu bagi anak-anak itu seperti apa ya, ngejek gitu, ngejek nama orang tuanya. Ya, treatmentnya paling itu, Bu, kita pendekatan ke anak dan diberitahu bahwa itu adalah orang tua dan orang tua teman kita tetap harus kita hargai, tidak boleh mengejek, tidak ada faedah. Iya. Terima kasih Bu Mai sudah berbagi pengalamannya tentang bullying, mengejek nama orang tua. Nah, ada yang menambahkan dari yang lain pengalaman atau kasus apa yang pernah dihadapi di kelasnya? Silakan, ada yang menambahkan. Pasti banyak ya Bu ya. Cuma untuk menuangkan ke kata-kata itu agak bingung, agak sulit ya. Ya. Tapi saya mengerti, paham betul lah. Ya, Bapak dan Ibu guru sudah berpengalaman sekali. Iya, di sini ada beberapa contoh kasus, Pak. Next. Iya. Sebelumnya, Pak. Nah ini. Nah di sini ada segitiga restitusi. Nah dari kasus tadi bullying, mengejek nama orang tua, ini ada proses segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika melakukan segitiga restitusi ini, ada cara dalam menangani kasus tersebut. Satu, harus menstabilkan identitasnya. Kita cari tahu masalahnya seperti apa, ya. Kita bertanya dulu, ngobrol dulu, dialog dulu sama anak tersebut, apa yang mendasari permasalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang mereka lakukan itu, kita harus kasih tahu kesalahannya di mana. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar, bagaimana solusinya. Ini adalah segitiga restitusi
contoh beberapa dari cara penyelesaiannya dengan cara segitiga restitusi. Itu contoh kasus yang pertama. Next, yang kedua. Ini contoh kasus dari makan di kelas. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah dari kedua kasus ini dapat kita simpulkan ya bagaimana kita cara menangani kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, alhamdulillah, diseminasi penyebaran pemahaman untuk aksi nyata modul 1.4 ini sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari perubahan paradigma, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, tentang hukuman dan restitusi, ke semua pemahaman tersebut sudah saya sampaikan ke pihak warga sekolah SDN Gadok 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Bisa lebih baik ke depannya bagaimana cara kita menuntun dan melayani siswa kita untuk belajar yang lebih nyaman lagi ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Alhamdulillah, terima kasih atas doa dan dukungannya pada hari ini. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ratna Dewi Tamara. Saya adalah rekan Bunur, dia adalah CGP Angkatan 9. Setelah saya mengikuti apa yang ia paparkan kemarin tentang segitiga restitusi, saya jadi paham bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara menstabilkan akar masalah, lalu memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kepada siswa. Dengan cara itu tentunya siswa akan lebih tahu di mana tak kesalahannya dan akan bertanggung jawab terhadap tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih Dirnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya diseminasi kemarin dari CGP itu sudah menambah pemahaman saya. Yang pertama mengenai segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru di kelas yang biasanya saya lakukan itu sebagai penghukum. Nah sekarang itu sudah bisa
memposisikan sebagai teman dan manajer, dan itu mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dari CGP atas Siti Nurjana menambah pengetahuan saya yang tadinya pembelajaran terpusat kepada guru, sekarang jadi berpusat kepada anak. Dengan itu saya lebih mengetahui cara mendidik anak lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil kepala sekolah dari SD Negeri Gadog 2 akan sedikit memberi tanggapan atau memaparkan tentang calon guru penggerak. Di antaranya ada salah satu guru dari SD Gadog 2 ini yang berhasil menjadi calon guru penggerak. Dalam definisi aksi nyata budaya positif dari Ibu Nur memaparkan dari mulai diferensiasi posisi kontrol guru, perubahan paradigma pembelajaran, dan terakhir tentang restitusi, itu sangat bermanfaat sekali. Ibu Nur mengatakan, sekali lagi, bagi kami guru-guru Gadog 2, khususnya saya, semoga ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan ke seluruh stakeholder SDN Gadog 2. Dan untuk itu, Bu Nur semoga menjadi pemantik bagi guru-guru lainnya, khususnya guru-guru yang ada di SD Gadog 2 dan guru-guru lainnya, agar dapat berbagi dengan kami daripada yang didapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi saya katakan, ini sangat bermanfaat sekali dan berguna untuk meningkatkan prestasi-prestasi guru, khususnya ini guru-guru yang mengajar, yang akan berikan kepada anak-anaknya. Dalam ini sangat bermanfaat sekali dan bagus bagi saya, bagi saya bagus sekali adanya program-program calon guru penggerak ini, karena ada meningkatkan mutu pendidikan yang ada di kalangan pendidikan, khususnya di SD, SMP atau maupun SMA. Terima kasih atas tanggapan saya ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisil Pitasari dari SDN Gadog 2. Kemarin saya telah mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Siti Nurjana, dan alhamdulillah hasilnya untuk diri saya sendiri banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas saya sendiri, dimulai dari penanganan kasus-kasus yang terjadi di kelas kami sendiri, dan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus dan bisa kita terapkan dalam situasi dan kondisi apapun di kelas, karena pada dasarnya anak-anak ini memang harus kita dorong, kita bantu sesuai dengan minat dan bakatnya supaya tujuan pembelajaran pun tercapai dan pembelajaran yang kita berikan pun bisa menyenangkan dan bermanfaat di kemudian hari. Untuk contoh-contoh kasus yang ada di sekolah atau di kelas kemarin itu banyak yang kita angkat. Salah satu contohnya yang banyak dan marak sekali ini bullying atau perundungan, dan memang itu terjadi nyata di setiap kelas, dan di kelas saya sendiri pun ada beberapa yang memang melakukan saling ejek terhadap teman, dan secara psikologi mungkin itu sangat melukai sekali hati anak-anak, dan itu perlu kita treatment, kita pendekatan sebagai guru kepada siswa bagaimana menjelaskan atau membantu membimbing anak-anak ini untuk tidak lagi melukai, berkata kotor atau kasar, mengejek kepada teman. Nah itu bisa kita lakukan dengan kemarin kita buat komitmen kelas. Jadi anak-anak bisa mengetahui ketika mereka berbuat sesuatu ada konsekuensinya, dan itu ada punishment-nya dan ada restitusinya ke depannya.
Dan semoga pembelajaran kemarin bermanfaat untuk kami guru-guru dan bisa menerapkan, mengaplikasikannya kepada teman-teman sesama guru di sini dan kepada murid-murid kami di kelas. Terima kasih.